Halo para pahlawan pangan. Pernah nggak sih kalian beli tauge di pasar, pas mau dimasak sudah layu atau warnanya sudah butek? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas satu aktivitas jenius yang cuma butuh waktu 5 menit aja. Tapi hasilnya bisa bikin dapur kalian banjir tauge putih, gemoy, dan super renyah. Siapkan catatan, karena kita akan membongkar rahasia di balik botol kaca yang estetik ini. Banyak yang nanya, kenapa kacang hijauku nggak tumbuh? Jawabannya simple, kacangnya kaget. Di video ini, rahasia utamanya ada di rasio 1:2. Caranya, ambil 1 mangkuk air mendidih, campur dengan 2 mangkuk air dingin. Kenapa? Biar suhunya pas, nggak bikin kacang mati kepanasan, tapi cukup hangat buat ngebangunin mereka dari tidur panjangnya. Jangan pakai air perasaan yang lagi panas ya, nanti togenya malah baper. Jangan lupa, pilih kacang yang cakep saja. Yang keriput atau bolong-bolong langsung eliminasi. Ini penting, biar nggak ada pembusukan massal di dalam botol nanti. Jangan serakah, 300 gram kacang hijau kering itu setelah direndam 4 jam bakal bengkak jadi 600 gram. Kita lanjut bedah rahasia berikutnya, yaitu tentang pemilihan hunian yang layak buat calon tauge kita. Kita sebut saja bagian ini istana kaca untuk sang calon tauge. Di sini diperlihatkan 600 gram kacang yang sudah direndam itu dibagi ke dalam 3 botol kaca besar. Jadi masing-masing botol isinya cuma sekitar 200 gram saja. Pastikan kacang hijaunya cuma memenuhi dasar botol dalam 1 lapisan tipis saja. Kenapa nggak boleh penuh-penuh? Karena tauge juga butuh ruang gerak. Dengan memberikan ruang tumbuh yang lega dan tidak pengap, tauge kalian bakal tumbuh jadi sosok yang kekar, tebal, dan kuat. Kalau kalian paksa berdesakan dari awal, yang ada mereka malah stres dan berakhir layu sebelum berkembang. Ada yang nanya nih, harus banget ya pakai botol kaca? Kalau adanya toples plastik gimana? Tenang, jangan batalin niat berkebunnya dulu. Jadi sebenarnya kunci suksesnya bukan di bahan wadahnya, tapi di fungsinya. Botol kaca di video memang dipakai supaya kita gampang memantau kalau ada akar yang busuk karena sifatnya yang bening dan bersih. Jadi kalau kalian mau pakai toples plastik, itu sah-sah saja kok. Kacang hijau itu makhluk hidup yang butuh napas, persis kayak kita. Itulah alasan kenapa kalian dilarang keras menutup botol rapat-rapat dengan tutup plastik. Sebagai gantinya, gunakan kain berpori, seperti kain kasa, untuk menutupi mulut wadah. Kain ini membiarkan udara segar masuk dan membuang uap panas serta gas hasil pernapasan si kacang keluar. Kalau kalian tutup mati, suhu di dalam bakal naik, kacangnya pengap, dan akhirnya mereka busuk di dalam. Sayang banget kan kalau perjuangan kalian sia-sia? Kain ini juga jadi pahlawan pas jadwal siram harian. Kalian tinggal tuang air lewat kain itu, rendam 10 menit, lalu balikan botolnya. Air bakal keluar lewat pori-pori kain, memastikan tidak ada air yang mengendap sama sekali di dalam botol. Tanpa genangan air, akar tauge bakal tetap segar dan gak bau. Ini adalah poin paling krusial dalam dunia pertaugean. Tauge itu ibarat makhluk introvert yang benci banget sama sinar matahari. Begitu terpapar cahaya sedikit saja, tauge bakal mengalami perubahan warna jadi hijau. Gak cuma warnanya yang berubah, rasanya pun bakal berubah jadi pahit dan teksturnya jadi kurang renyah. Rasanya langsung terjun bebas dari standar tauge berkualitas. Solusinya simpel tapi wajib, yaitu selimuti seluruh botol dengan kain hitam pekat atau kain tebal yang tidak tembus cahaya. Selama 6 hari proses pertumbuhan, pastikan mereka berada dalam kegelapan total. Hasilnya, kalian bakal dapat tauge yang putih bersih, gemuk, dan menggiurkan. Dengan memperhatikan 2 hal ini, persiapan 5 menit kalian di awal nggak akan sia-sia. Menjaga tauge tetap bisa bernapas, tapi tetap berada dalam kegelapan adalah kunci rahasia untuk menghasilkan tauge yang lurus, segar, dan bikin bangga saat dimasak nanti. Begitu kacang sudah masuk ke istana kaca atau toples pilihan kalian, perjuangan kalian tinggal sedikit lagi. Setiap hari, kalian hanya perlu melakukan langkah ini. Langsung saja tuangkan air bersih ke dalam botol melalui kain penutupnya. Airnya tidak perlu banyak-banyak, cukup sampai merendam seluruh kacang di dalamnya. Nah, biarkan mereka mandi dan minum sepuasnya selama 10 menit saja.
Sambil nunggu, kalian bisa sambil seduh kopi atau dengerin satu lagu favorit. Ini bagian yang paling krusial. Setelah 10 menit, balikkan botol kalian dan buang semua airnya sampai benar-benar habis. Pastikan tidak ada air yang mengendap sedikit pun di dasar botol. Kenapa? Karena genangan air adalah musuh utama yang bikin akar tauge busuk dan bau. Jangan lupa tutup lagi botolnya dengan kain hitam pekat. Ingat, mereka butuh privasi total di tempat gelap, biar tumbuhnya putih bersih, bukan malah jadi hijau dan pahit karena kelamaan berjemur kena cahaya. Ulangi ini setiap hari, di hari ke-6 bersiaplah untuk terpukau. Saat kalian membuka kain penutupnya, botol yang tadinya cuma terisi selapis tipis kacang, sekarang bakal penuh sesak sampai ke mulut botol. Kalian akan melihat barisan tauge yang putih bersih dan gemuk-gemuk. Tumbuh lurus dan segar tanpa ada akar yang busuk. Teksturnya renyah dan rasanya jauh lebih enak daripada tauge yang biasa kalian beli di pasar. Satu baskom penuh tauge segar siap kalian eksekusi menjadi tumisan atau pelengkap soto yang menggugah selera. Siapa sangka, dari sebuah botol kaca bekas dan segenggam kacang hijau, kita sebenarnya sedang membangun benteng ketahanan pangan yang kokoh. Di dunia yang serba instan ini, kita sering lupa bahwa makanan terbaik adalah makanan yang kita pahami setiap prosesnya. Ketika kalian memanen tauge yang putih, bersih, dan gemoy itu, kalian tidak hanya mendapatkan bahan makanan, kalian sedang memanen rasa percaya diri bahwa kita mampu menyediakan kebutuhan pangan yang sehat, tanpa kimia, dan super segar secara mandiri. Ini adalah bukti nyata bahwa menjadi pahlawan pangan tidak harus punya lahan berhektar-hektar. Cukup bermodal 5 menit persiapan dan botol bekas, kalian sudah memulai revolusi kecil. Terima kasih sudah menyimak bedah aktivitas cerdas ini sampai habis. Ingat, ketahanan pangan bukan cuma tugas negara, tapi adalah gaya hidup kita semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga suhu air semangat kalian, berikan ruang tumbuh bagi ide-ide kreatif di dapur, dan tetap sembunyi dari keraguan sampai hasil panen kalian terlihat nyata. Saya tunggu cerita panen raya kalian di hari ke-6. Sampai jumpa di video edukasi seru berikutnya. Tetap mandiri, tetap sehat, dan salam pahlawan pangan.